Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan edisi hari Selasa tanggal 13 Mei. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada malam hari ini yaitu sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Yehezkiel pasal 45 ayat pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagian ayat yang akan menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan yang diambil di ayat yang pertama. Saya bacakan demikian. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang dalam batas ini adalah kudus. Dan yang menjadi tema adalah Allah adalah pusat kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini bagaimana kita melihat Allah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pembagian tanah yang mana itu dilakukan dengan cara diundi. Nah, dari sekian pembagian tanah itu yang mana diperuntukkan kepada masing-masing suku orang Israel, ada satu bagian di mana tanah itu dikhususkan yang dikatakan sebagai tempat yang kudus, dan tentunya ini adalah diperuntukkan untuk Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita melihat bagaimana berlangsungnya pembagian tanah itu sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga ditetapkanlah suatu tempat yang di mana itu harus diperlakukan secara khusus karena dikatakan adalah tempat yang kudus. Nah, dari cerita Alkitab ini atau apa yang diuraikan di dalam Yehezkiel pasal 45 ayat pertama sampai 8 ini jelas memberikan kepada kita suatu pengertian kenapa ada harus tempat yang khusus bagi Allah di tengah-tengah umatnya. Tentu saja ini memberikan kita suatu pengertian bahwa dimanapun kita dan bagaimanapun keadaan kita sebagai umat yang percaya, kita harus tetap menetapkan suatu prioritas penting yang utama dalam kehidupan kita, yaitu Allah. Jadi semua proses perjalanan kehidupan kita itu berpusat daripada Allah. Kemudian bahwa keberadaan Allah di tengah-tengah umat itu sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi persekutuan, bagi keberadaan dari jemaat itu sendiri. Sehingga ketika Allah mengatakan kuduslah di tempat itu karena itu adalah tempat yang dikuduskan. Jadi artinya bahwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, Allah juga menghendaki kehidupan kita
yang teratur, yang tertib, yang tentunya juga terus tetap menunjukkan keberadaan hidup kita sebagai umat yang dikuduskan Allah, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat segala kehidupan dan segala proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau pada masa sekarang ini tentunya di mana letak Bait Kudus itu? Tidak lain adalah tubuh kita sendiri. Dikatakan Allah akan tinggal di dalam bait yang merupakan tubuh kita ini. Dialah yang akan menyertai dan menguasai proses perjalanan kehidupan kita. Jadi sekali lagi, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam tema, jadikanlah Allah sebagai pusat pengendali utama dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala hal yang telah Kau izinkan berlaku dan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa atas tuntunan pemeliharaan Tuhan, kehidupan kami boleh terselenggara. Kami ada sebagaimana adanya, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena pengasihan Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pribadi, sebagai bait-Mu yang betul-betul boleh menjadikan kehidupan kami atau memusatkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.